Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Setia dari kelas ABT2A Politeknik Negeri Semarang. Di sini saya akan menjelaskan mengenai CRM dan pengimplementasinya dalam perusahaan. Banyak sekali jenis sistem informasi yang berkembang sesuai dengan kebutuhan bisnis di era teknologi seperti ini. Apakah Anda pernah mendengar mengenai CRM atau Customer Relationship Management? Jika belum tahu, CRM adalah salah satu dari jenis sistem informasi yang saat ini banyak digunakan untuk membantu bisnis dalam sebuah perusahaan. Lalu, apa itu CRM secara rincinya? CRM atau Customer Relationship Management adalah strategi bisnis yang memadukan proses manusia dan teknologi, membantu menarik prospek penjualan, mengkonversi menjadi pelanggan, dan mempertahankan pelanggan yang sudah ada, pelanggan yang puas dan loyal. Tujuan dari CRM adalah untuk mengetahui sebanyak mungkin tentang bagaimana kebutuhan dan perilaku pelanggan, untuk selanjutnya memberikan sebuah pelayanan yang optimal dan mempertahankan hubungan yang sudah ada. Karena kunci dari sebuah bisnis adalah tergantung seberapa jauh kita tahu tentang pelanggan dan memenuhi kebutuhan mereka. CRM menjangkau banyak bidang dalam organisasi, termasuk penjualan, layanan pelanggan, dan pemasaran. Lalu saya akan menjelaskan mengenai tahapan CRM. Ada 3 tahap, yaitu yang pertama, memperoleh pelanggan baru. Untuk dapat memperoleh pelanggan baru, kita harus memastikan untuk memberikan pelayanan dari sisi pelayanan, karena pelanggan saat membeli dan menggunakan produk Anda akan merasa nyaman dan percaya kepada perusahaan, lalu menambah nilai dari pelanggan. Terdapat 2 cara untuk meningkatkan hubungan dengan pelanggan, yaitu yang pertama dengan cara upselling dan cross-selling. Untuk upselling sering adalah menawarkan produk yang sama, akan tetapi mempunyai kualitas yang jauh lebih baik. Sedangkan cross-selling merupakan strategi pemasaran dengan menawarkan produk pelengkap terhadap barang yang sudah dimiliki oleh pelanggan. Lalu yang ketiga ada mempertahankan pelanggan. Untuk mempertahankan pelanggan, Anda harus juga memberikan pelayanan dan dukungan aplikasi yang bermanfaat dan juga meningkatkan kredibilitas dari perusahaan yang dimiliki. Anda juga harus menyediakan waktu untuk mendengarkan pendapat atau masukan dari pelanggan. Sebagai contoh, melayani ketidakpuasan customer mengenai produk yang ditawarkan. Dengan begitu pihak perusahaan dapat melakukan evaluasi dan memperbaiki sistem layanan fitur aplikasi yang sudah dimiliki atau sudah dibuat. Lalu ada beberapa aplikasi-aplikasi yang sangat populer di Indonesia untuk menerapkan CRM. Software CRM atau aplikasi CRM memang menjadi solusi yang paling penting bagi perusahaan untuk mengelola database pelanggan dan otomatis proses bisnis. Software CRM ini juga menjadi sebuah teknologi yang digunakan untuk mengelola dan juga menganalisis interaksi dan data pelanggan selama berlangganan. Lalu ada beberapa aplikasi yang akan saya bahas, yaitu yang pertama ada Barantum CRM. Salah satu aplikasi ini yang terbaik di Indonesia. Aplikasi yang satu ini merupakan karya anak bangsa Indonesia dengan berbagai fitur yang sangat lengkap dan pastinya berbasis komputerisasi cloud. Lalu ada CRM Vitiger. Aplikasi ini memang mampu menolong perusahaan untuk mengelola dan menyimpan informasi secara efisien dalam segala hal yang berkaitan dengan konsumen. Lalu ada CRM Salesforce. Aplikasi ini menyediakan bermacam kebutuhan untuk manajemen penjualan dan layanan dalam berbagai bisnis. Aplikasi ini sudah terintegrasi dengan sistem cloud. Lalu ada Zoho. Aplikasi ini kita bisa secara efektif merencanakan kampanye marketing, melaksanakan email campaign, bahkan sampai melacak pengeluaran marketing dari perusahaan. Selain itu, campaign manajemen terpadu dengan otomatisasi tenaga penjualan akan membantu organisasi maupun perusahaan baik untuk mengukur kinerja, laba, atau investasi efektivitas kampanye. Lalu ada aplikasi Sugar CRM. Aplikasi ini bisa digunakan oleh perusahaan yang ada mulai dari UKM sampai dengan perusahaan besar. Karena menjalin dan membina hubungan baik dengan customer merupakan salah satu elemen penting dari dunia pemasaran. Oleh karena itu, ini CRM bisa menjadi senjata. Dalam hal ini saya akan membahas CRM pada Bank BCA atau Bank Sentral Asia.
dan CRM adalah senjata BCA untuk mendapatkan komunikasi yang baik dengan nasabah. Oleh karena itu, BCA merupakan perusahaan yang sangat baik menerapkan CRM pada setiap elemen agar terkoneksi dengan nasabah maupun calon nasabah. Sehingga dengan penerapan CRM, Bank BCA mampu memuaskan nasabah dan calon nasabah. Selain dengan penerapan CRM, Bank BCA mampu memuaskan nasabah dan calon nasabah dengan pelayanan yang diberikan, sehingga nasabah dan calon nasabah akan selalu merasa nyaman dan percaya bertransaksi menggunakan Bank BCA. Lalu saya akan memperkenalkan Bank BCA terlebih dahulu, yaitu bank yang berdiri sejak 1957 yang sudah hadir 60 tahun untuk sebagai solusi dalam perbankan di Indonesia dan menjawab kebutuhan-kebutuhan finansial nasabah dari berbagai kalangan. Dalam menjangkau nasabah dan calon nasabah, Bank BCA menerapkan marketing berupa advertisi baik di media cetak ataupun media elektronik, dan selain itu BCA juga merambah ke dunia media masa kini seperti YouTube dengan konten yang tak hanya berisi dengan promosi atau penjualan, tapi juga dengan edukasi nasabah dan calon nasabah. Selain iklan, juga ditayangkan acara yang menjelaskan produk ataupun kegiatan BCA seperti program Gebyar BCA dan Welcome to BCA. Memberikan artikel edukasi di berbagai jurnal terkemuka, lalu melakukan publikasi produk baru diterbitkan terlebih dahulu dalam internal BCA, mengadakan acara pegelaran musik, konferensi pers untuk produk baru yang diluncurkan. Di dalam penerapan layanan di Bank BCA dibedakan menjadi customer facing dan customer touching. Layanannya bersifat customer facing merupakan layanan yang sifatnya langsung kepada pelanggan. Penerapannya bisa seperti ketika di front office sebuah bank, pegawai bertemu langsung dengan pelanggan untuk memberikan solusi kepada nasabah dan calon nasabah, seperti untuk transaksi pembukuan, pengaduan, atau meminta informasi mengenai produk-produk perbankan. Lalu ada layanan yang bersifat customer touching. Bisa diterapkan melalui pembuatan media yang bisa digunakan oleh nasabah untuk berinteraksi dengan bank. Contohnya adalah ATM atau Automatic Teller Machine, layanan mobile banking, dan internet banking. Meskipun kita bisa langsung bertemu dengan pegawai di bank secara langsung, tapi nasabah lebih suka jika kegiatannya lebih efektif dan efisien, dan bahkan dari mesin ATM nasabah sudah bisa melakukan semua transaksi perbankan, mulai dari pengecekan saldo, transfer antar rekening, pembayaran listrik dan telepon, serta penarikan uang. Salah satu sukses story CRM BCA adalah M-Banking dan Klik BCA. Produk mobile banking dan internet banking BCA ini sudah terkenal dan disukai oleh nasabah. Bahkan volume atau value transaksi MBCA dan Klik BCA sudah jauh melebihi transaksi melalui ATM. Mari saya akan jelaskan mengenai M-Banking dan Klik BCA. MBCA atau Mobile Banking BCA adalah layanan yang bisa digunakan nasabah melalui smartphone, baik dengan menggunakan menu yang sudah di-subscribe identify modul atau SIM card, dengan menggunakan media, atau menggunakan menu pada BCA Mobile dengan menggunakan media jaringan internet. Pada handphone dikombinasikan dengan media aplikasi ini yang bisa di-download secara resmi di website BCA atau melalui media distribusi aplikasi seperti Play Store dan App Store pada setiap handphone nasabah atau calon nasabah. Untuk fitur-fitur yang terdapat dalam M-Banking yaitu ada mobile banking itu sendiri seperti cek saldo, mutasi rekening, transfer, bayar tagihan, dan lain-lain. Lalu ada fitur lifestyle. Di sini kita bisa melakukan transaksi donasi, zakat, pembelian tiket pesawat, pembelian tiket kereta api, bahkan sampai tiket pembelian tiket bioskop hingga belanja harian. Dan juga di e-banking ini ada
layanan tanpa kartu, sehingga kita tenang kalau kelupaan ketika berpergian tidak membawa kartu fisik BCA, karena kita bisa menggunakan aplikasi ini untuk bertransaksi. Sedangkan ada satu lagi yang merupakan sukses story BCA yang lain, yaitu ada Klik BCA. Ini merupakan layanan internet banking dengan akses layanan perbankan secara elektronik melalui internet di PC atau smartphone nasabah dan calon nasabah. Mudah digunakan karena seperti tampilannya seperti ATM, bisa melakukan pemblokiran kartu jika kartu kita hilang. Kita juga bisa membuka buku THK dari mana saja. Selain itu, kita bisa melakukan pembelian produk investasi, dan tak kalah penting kita bisa melakukan transfer dengan nominal yang besar dan bisa mendownload statement mulai dari tahun 2016. Ini adalah hal-hal yang sangat memudahkan nasabah dan calon nasabah untuk bertransaksi, sehingga penjualan atau value transaksi sudah lebih banyak dilakukan nasabah di MBCA dan Klik BCA. Namun kesuksesan MBCA dan Klik BCA tak terlepas dari peran Halo BCA, karena dengan adanya Halo BCA, nasabah bisa bertanya dan kita bisa menolong dan memberikan solusi kepada nasabah. Tanpa adanya ini, nasabah akan kapok untuk menggunakan internet atau mobile banking BCA, karena ketika nasabah mengalami kebingungan, mereka tidak tahu harus meminta tolong atau mencari solusi kemana. Jadi BCA menerapkan CRM pada Halo BCA sebagai call center. Dan dalam penerapan CRM di BCA ini, pengelolaan database nasabah menjadi sangat penting. Jadi saat nasabah datang ke kantor cabang bertemu customer service officer, database bisa memberikan gambaran tipe nasabah seperti apa, produk apa yang sudah nasabah itu miliki, dan seperti apa tipe transaksi yang biasa nasabah lakukan. Dari situ kita bisa memperoleh apa yang menjadi potensi penjualan. Untuk mendapatkan data, BCA memilah-milah nasabah berdasarkan segmentasinya, yang mana yang harus dilayani massal dan mana yang harus dilayani berdasarkan individual. Kategori nasabah kita dibagikan menjadi High Network Individual atau HNWI, yaitu ada First Class, Affluent Business Class, Upper Mass, Premium Economy, dan Mass. Dari total 12 sampai 13 juta dari total rekening nasabah individu, ada 1000 nasabah kategori HNWI. Kemudian ada 1100 nasabah prioritas atau Affluent Business Class yang memiliki dana di atas 500 juta. Lalu ada kategori Upper Mass yang memiliki dana hingga ratusan juta, dan sisanya adalah kategori Premium Economy dan Mass. Selain itu, BCA sering mengadakan customer gathering, di mana di situ sama sekali tidak ada penjualan. Customer gathering ini murni untuk mengapresiasi BCA dan sarana engagement dengan nasabah. Di sini kita bisa mencari tahu informasi detail tentang nasabah. BCA memperhatikan dan memberikan sesuatu sesuai dengan kesukaan dan kebutuhan nasabah. Jadi dari seluruh materi yang sudah saya jelaskan dan penerapannya pada Bank BCA, saya berikan kesimpulan bahwa CRM adalah satu sistem informasi yang dibuat dengan tujuan untuk mengembangkan dan mengelola hubungan antara pihak perusahaan dan pelanggan. Komponen dari CRM itu sendiri terdiri dari pelanggan, hubungan, dan manajemen, dan manfaat utama dari penerapan CRM pada perusahaan adalah untuk mewujudkan sistem manajemen yang dapat mengelola dan melayani setiap kebutuhan customer yang terkait dengan produk dan untuk bisa menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, dengan kehadiran CRM, selain meningkatkan penjualan, perusahaan akan lebih memuaskan pelanggan. Terima kasih, semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.